Alhamdulillah, senang banget kalau kita akhirnya bisa haji dan umroh. Untuk itu kita perlu persiapan supaya haji umroh kita baik, terlaksana, dan mabrur. Dan kita tahu ada beberapa hal yang menjadi problematika dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Penyelenggara uh, ibadah haji sebagai tugas nasional ini tetap ada upaya pengorganisasian ya dan pengkoordinasian yang seperti kemarin sudah kita bahas di manajemen penyelenggaraan ibadah haji mengikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Di pengurus ada Menteri Agama atau Dirjen PHU, Kemenag Provinsi, KU, Kantor Urusan Haji Jeddah, kemudian Kemenag Kabupaten dan Kota, serta KUA Kecamatan, seluruhnya ada 547 Satker PHU, dan harus koordinasi ya manajemen dengan efektif dan efisien, akuntabel dan transparan, pengkoordinasian oleh Kemenag beserta stakeholder terkait seperti Kemenhub, Kemenkes, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, Kemenkumham, TNI Polri, BPKH, dan masyarakat. Dinamika penyelenggaraan hajinya karena penyelenggaraan ibadah haji oleh banyak orang, mengeluarkan banyak uang, mengelola orang-orang dengan beragam strata sosial dan budaya, dan sedangkan di negeri orang dengan berbagai bahasa, budaya, dan iklim, bahkan dirasakan pada satu tempat dan satu waktu, serta melibatkan banyak pihak, maka tidak mungkin tidak ada adanya dinamika. Ini beberapa profil jemaah haji tahun 2019 ya, dari faktor haji reguler haji khususnya, kemudian tingkat pendidikannya, profesinya, pekerjaannya. Ini profil jemaah haji tahun 2019, terus realisasi inovasinya, ada 8 inovasi penyelenggaraan 2019, antara lain fast track atau jalur cepat terlaksana, tapi masih sama dengan 2012 hanya di Suta karena pihak Saudi belum siap. Kemudian sistem sewa hotel di Madinah menggunakan ini ternyata belum cukup biaya untuk total full. Kemudian inovasi penomoran tanda Armina berdasarkan kultur masih pembuatan proses. Kemudian revitalisasi satuan tugas operasional Armina sudah uji coba, kemudian perlu optimalisasi di bimbingan ibadah, konsultasi, dan edukasi, konsep moderasi berhaji melalui penguatan manasik, menggunakan fikih dan konsen di lapangan. Artinya penambahan materi secara haji meliputi ibadah, ziarah, rilah, dan tijarah, publikasi video, dan sistem aplikasi, kemudian sistem laporan haji terpadu. Ada restrukturisasi kantor dokter baru dan monitoring kesehatan jemaah. Ini untuk realisasi inovasi 2019. Jadi ada lanjutannya indeks kepuasan jamaah ya, multidisipliner dan daerah kerja. Nah, ini inovasi haji 2020, ada respon darurat, konsumsi full cover, efisiensi proses visa, penyusunan regulasi, perbaikan proses badan dan safari wukuf, kuota berbasis wilayah, pelayanan terpadu dan sistem pelaporan, manasik sepanjang tahun, penomoran maktab dan non-tunai. Sedangkan ini adalah jadwal perjalanan haji 2020, peta masa dan respon cepat. Ada seleksi terpisah mengurangi sinergitas. Oh, berarti seleksi harusnya tidak terpisah agar ada sinergi. Kemudian belum ada SOP manajemen krisis sehingga kurang tanggap, perlunya intensifikasi koordinasi dan mencermati potensi krisis. Ada petugas tambahan tidak diseleksi sehingga kurang optimal ya. Penempatan langsung ke pos yang butuh penguatan. Perangkat MCR kurang memadai, banyak mengandalkan fisik. Aduh, pelatihan tenaga pendukung terlambat dan tidak maksimal. Perlu difokus membuat ad hoc. Terus sebagian petugas lapangan Armina tidak dapat layanan makanan, diganti uang makan. Data belum dioptimalkan untuk mendukung kebijakan, memulai manajemen data dan tampilan dashboard. Pasien berdampak pecah rombongan, operator pisah, kamar belum siap. Aduh, petugas bekerja ganda mengangkut koper dan waktu dengan seremoni penyambutan. Ada pisah kloter, sewa blocking time di Madinah,
wilayah tidak terjangkau bus laut, kriminalitas tinggi, maka perlu melakukan patroli. Akomodasi di Mina tidak memadai, perlu mengarahkan jamaah agar pulang ke hotel terdekat. Pasokan bahan baku Nusantara tidak terpenuhi, ditemukan bahan kadaluarsa. Waduh, bekerjasama dengan Baladiah menutup sementara. Catering tidak sesuai ketentuan, harus diberikan sanksi. Sebagian terminal masih ditutup ketika bus laut siap beroperasi kembali ya. Maka penumpang bus Sabko dialihkan ke Rewahil dibantu petugas sebagai pemandu rute. Penetapan baru haji telat on the spot mencari petugas yang tersedia. Waduh, haji pintar kurang user friendly, saling ngadat ya, perlu rework. Kemudian Bravo PPIH tidak optimal, maka perlu menyebarkan panduan pemakaian. Ini peta masa dan respon cepat di 2019. Gambaran umumnya ada kebutuhan komposisi, seleksi, pola kerja dan perangkat ya. Ini evaluasi 2017, 2018, 2019. Ada profil jumlah daerah, dokumen embarkasi indikasi jadwal, sistem sewa lokasi SPM, menu bahan baku suplemen kapasitas, struktur koper, risiko tinggi pasien cuaca kapal, dan komunikasi petugas jamaah dan info publik. Nah, ini perjalanan 2020 sudah lewat. Itu tadi beberapa problem yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga cermin dari beberapa kesalahan, kekurangan, dan yang luput dari penyelenggaraan haji yang lalu, kita perlu untuk terus memperbaiki dan melakukan inovasi-inovasi.